Shalom, selamat pagi keluarga BPCC. Senang sekali kami menyambut Anda pada ibadah di minggu kedua pada bulan ini. Doa kami tetap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan bersukacita bersama. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Sekali lagi, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Kami akan memulai ibadah kami pada minggu ini, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena segala sesuatu yang kami alami, kami lewati bersama Engkau sungguh ajaib dan dahsyat. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dipuji pada ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memuliakan nama-Mu yang ada di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, dan Bapa yang luar biasa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku
jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizatnya
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua berada di dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat Bapak Ibu, sekalipun kondisi hari-hari ini bukanlah kondisi yang ideal Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah kondisi yang menyulitkan, semua orang mengalami kesulitan karena kondisi ini, pandemi ini masih menguasai Bapak Ibu kehidupan banyak orang. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya. Sejak dalam waktu yang sangat singkat, dari bulan Januari, kita mengalami berita tentang adanya wabah yang sangat luar biasa, yang akhirnya menjadi pandemi secara global. Dan pandemi ini membuat hidup kita jadi sulit, Bapak Ibu. Ya. Kondisi tidak menentu, kemudian banyak hal yang harus dirubah, banyak hal yang harus disesuaikan supaya kita bisa bertahan menghadapi kondisi seperti ini. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Allah? Ya. Orang percaya seharusnya bisa merespon dengan benar kondisi ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya. Dan tetap bersyukur Bapak Ibu bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang mampu bersyukur itu adalah orang yang menyadari bahwa dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya ulang sekali lagi, orang yang mampu bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sadar Bapak Ibu, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, pengharapan inilah yang mendorong kita untuk merespon secara benar terhadap kondisi yang ada saat ini. Ya, memang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian kondisi ekonomi yang semakin sulit. Sektor-sektor pariwisata terpengaruh, ya. Perusahaan-perusahaan, para pemilik perusahaan juga banyak mengeluh. Semua merasakan dan mengalami kesulitan itu. Tapi kita anak-anak Allah harus merespon beda. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, respon seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang mengenal dan menerima dengan benar siapa Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita bisa merespon dan memperlakukan Tuhan secara benar. Maka respon itu berdampak dalam kehidupan kita. Respon itu membuat kita memiliki keunggulan dibandingkan orang lain. Karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar mengenai Tuhan. Belajar mengenai siapa Dia sebenarnya. Kalau kita selama ini mengenal Dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kita belajar tentang sisi Tuhan Yesus yang lain. Ya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes 1 ayat 2 sampai 3, kemudian kita berlanjut ke ayat 10 dan 2 sampai 12. Ya. Mari kita mulai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sepakat bahwa ketiga ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Bahwa sejak awal Dia adalah Firman. Dia bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dan Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta, bumi ini dan kita manusia. Ya. Jadi kita mesti merubah pola pikir kita Bapak Ibu. Kita sekarang mengenali dari ayat-ayat ini bahwa yang menciptakan bumi kita dan kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kita berlanjut ke ayat yang ke-10 sampai 12. Yohanes 1
ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di ayat ini juga ditegaskan sekali lagi bahwa kita adalah ciptaannya dan kita adalah milik kepunyaannya. Tetapi manusia tidak mau menerimanya karena tidak mengenal Dia. Nah, dalam ayat-ayat tadi jelas saudara dikatakan bahwa orang yang boleh menerima kuasa sebagai anak Allah adalah mereka yang menerimanya. Menerima sebagai apa? Menerima sebagai pencipta kita. Nah, pada umumnya orang Kristen berpikir bahwa begitu dia menerima Yesus, dia otomatis menjadi anak Allah. Padahal tidak semudah itu. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 10 sampai 12 ini, kita memahami bahwa untuk menerima kuasa menjadi anak Allah itu ada syaratnya. Yaitu kita harus menerima Dia sebagai pencipta kita. Sebenarnya Bapak Ibu, hampir semua janji dalam Alkitab itu memiliki syarat. Ya, sebagai contoh saya ambil Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, Allah bekerja bagi siapa? Yang mengasihi. Yang tidak mengasihi, ayat ini tidak berlaku Bapak Ibu. Ya, contoh yang lain. Sampai masa tuamu aku akan tetap menggendongmu. Sampai putih rambutmu aku tetap menggendongmu. Yang mau digendong. Nah, masalahnya banyak dari kita ini tidak mau digendong, Bapak Ibu, sama Tuhan. Kita maunya jalan-jalan sendiri. Kita maunya melakukan kehidupan kita sendiri. Kita tidak mau menyerahkan diri kita untuk digendong oleh Tuhan. Ya. Jadi, sebagai gembala pun dia sudah sangat baik. Ya, dia yang meletakkan aku di padang rumput yang hijau. Kalau mau diletakkan di sana. Kalau Anda keluyuran, tidak mau diletakkan di padang rumput yang hijau, Anda naik-naik ke gunung, Anda hilang. Ya jangan salahkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ada syaratnya. Setiap janji, ya hampir semua janji dalam Alkitab itu ada syaratnya. Ya kita harus penuhi bagian kita untuk taat, untuk tunduk kepada syarat tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini kita kembali lagi. Untuk menjadi anak Allah, ya kita harus menerima Dia sebagai pencipta kita. Ya. Nah, kata kuasa dalam ayat 12 ini berbeda dengan kata kuasa dalam Kisah Rasul pasal pertama. Kalau dalam Kisah Rasul pasal pertama, kata kuasa itu mengandung arti kuasa yang diberikan kepada anak-anak Allah, kepada orang-orang percaya untuk melakukan banyak perkara-perkara yang spektakuler. Misalnya menyembuhkan orang sakit, ya, menghidupkan orang mati, terhindar dari celaka, ya, bahkan menghentikan hujan. Itu pengertian kata kuasa dalam Kisah Rasul pasal pertama. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ini, kata kuasa ini berarti hak. Ya, seperti kata kuasa dalam surat kuasa, ya, atau kuasa hukum. Misalnya dari surat kuasa itu artinya kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang Bapak Ibu tidak bisa hadir sendiri, saudara Bapak Ibu harus mewakilkan kepada orang lain, orang itu harus diberi surat kuasa. Artinya Bapak Ibu dan saudara mengalihkan hak saudara, Bapak Ibu dan saudara kepada orang tersebut untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Misalnya mengambil uang di bank misalnya. Ya, atau harus mengurus surat tertentu. Ya, atau kuasa hukum. Ya, pada waktu kita mengalami masalah, kita menyewa pengacara sebagai kuasa hukum kita. Artinya apa? Yang mengalihkan hak hukum kita kepada dia. Supaya dia yang maju untuk menyelesaikan masalah hukum kita. Karena kan kita kebanyakan orang kan tidak mengerti urusan hukum. Jadi kita memberikan
hak hukum kita. Makanya pengacara disebut sebagai kuasa hukum. Ya. Nah, menerima hak menjadi pewaris misalnya, belum tentu menerima warisan. Sebab untuk menerima warisan ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Seandainya kita memiliki orang tua yang kaya, ya, kemudian kita adalah anak, tentu saja kita memiliki hak menjadi pewaris kekayaan itu. Nah, apa jadinya kalau ternyata misalnya namanya warisan kan bisa kita terima setelah orang tua kita meninggal, ya, setelah pemilik warisan itu meninggal baru kita terima warisan. Itu syaratnya, ya. Jadi kita memang mempunyai hak sebagai pewaris, tapi belum menerima warisan tersebut kalau orang tua kita yang pemiliknya belum meninggal. Itu syaratnya. Nah, apa jadinya kalau ternyata orang tua kita meninggal, tapi meninggalkan hutang? Nah, warisilah hutang itu, Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya sebut, orang menerima hak sebagai pewaris belum tentu menerima warisan. Bisa-bisa dia terima hutang, Bapak Ibu. Ya, harus dibayar, diselesaikan. Nah, semua itu ada syaratnya. Nah, di sini dikatakan syarat untuk menjadi anak Allah atau syarat untuk menerima kuasa menjadi anak Allah itu adalah kalau kita menerima Dia sebagai pencipta kita. Jadi kuasa di sini bukan melakukan mujizat tapi hak. Ya. Maka kalau diterjemahkan dengan sesuai dengan kata hak ini, maka ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, umumnya orang Kristen berpikir bahwa kalau saya sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita otomatis jadi anak Allah. Ya, padahal tidak semudah itu Bapak Ibu. Menerima Dia ini adalah syarat supaya kita beroleh hak untuk menjadi anak Allah. Bila kita tidak menerimanya, ya kita tidak bisa jadi anak Allah Bapak Ibu. Hak itu tidak diberikan kepada kita. Nah, jadi, loh Pak, saya sudah menerima Pak. Saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, amin. Tetapi bagaimanakah Bapak Ibu membuktikan bahwa Bapak Ibu dan Saudara sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat? Dalam hal ini, lebih tinggi lagi, sebagai pencipta kita. Dia sebagai pencipta dan pemilik kehidupan kita sejak awal. Sejak kita terlahir, kita ini sudah dimiliki oleh Allah. Dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita renungkan. Apakah gaya hidup kita sudah mencerminkan orang yang dimiliki oleh Tuhan? Mari, Bapak Ibu jawab sendiri. Ya. Nah, kita harus menerima Dia sebagai pencipta kita. Tuhan kita. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, selama ini kita memperlakukan Tuhan Yesus dengan sembarangan. Ya. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Apakah ada hormat di situ? Bagaimana seorang budak harus berbicara kepada tuannya? Bagaimana seorang yang paling umum hari-hari ini adalah asisten rumah tangga? Gimana dia harus berbicara kepada majikannya? Ya. Harus ada hormat. Harus ada ketakutan apalagi kepada Tuhan. Ya, dan Dia yang menciptakan kita, Bapak Ibu, dari surga, rela turun ke bumi untuk memberi contoh atau teladan kepada manusia. Dia menciptakan kita, kemudian mengajar kepada kita bagaimana kita seharusnya hidup di hadapan Allah. Dia dengan kasih-Nya dan dengan kerelaan merelakan diri untuk menjadi korban di kayu salib menebus kita. Supaya kita dipulihkan hubungan dengan Allah. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, bagaimana
dengan sikap kita kepada Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Di tengah masa kondisi yang seperti ini ya, banyak orang Kristen berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam teriakan kita minta tolong itu, apa yang kita teriakkan, Bapak Ibu? Ya. Nah, mari kita belajar. Ya, menerima itu apa sih? Gitu ya. Oke, yang pertama, menerima bukan sebatas ucapan, tetapi harus disertai dengan tindakan. Ya, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, bahwa Yesus adalah pencipta kita, ya ini berhubungan Bapak Ibu, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita sama-sama memperhatikan dalam ayat ini, Bapak Ibu. Ada kalimat mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Ini berarti ucapan yang kita ucapkan itu, pengakuan yang kita ucapkan itu harus berasal dari hati yang percaya. Jadi orang yang mengaku percaya, ya, yang mengaku hatinya percaya, itu selain mulutnya bersaksi tentang percayanya itu, dia juga harus memiliki tindakan dan gaya hidup yang mewakili ucapannya, mewakili percayanya tadi. Jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa kata percaya itu tidak hanya dengan mulut, tapi harus diperagakan. Harus diperagakan. Jangan berpikir bahwa dengan ngomong saya percaya Yesus, saudara sudah pasti selamat. Bagaimana dengan perbuatan saudara? Bagaimana dengan tindakan dan gaya hidup saudara? Sudahkah Bapak, Ibu, dan saudara mencerminkan percaya itu? Seperti tadi saya katakan di awal, orang yang memiliki pengharapan itu bisa mengucap syukur. Itu tanda bahwa dia percaya, bahwa dia menyadari pengharapan yang dia miliki. Ya. Saya memahami kalau kita bisa khawatir ya, takut akan masa depan dengan kondisi seperti ini. Tapi kembali lagi, kita ini orang percaya, Bapak Ibu. Kita ini orang yang sudah ditebus, orang yang memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi kita harus memandang hal ini sebagai bagian dari hidup kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Kalau kita mengenal Dia. Ya, kalau kita mengenal Dia. Nah, Roma pasal 9 ayat 9 sampai 10 ini sesuai konteksnya adalah pesan Paulus kepada jemaat Roma yang hari itu mengalami aniaya hebat. Mereka dikejar-kejar ya. Nah, mereka ditangkap, kemudian mereka harus mati, dibakar ya. Nah, kenapa? Karena mengaku iman percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang Roma pada waktu itu bila dia mengaku dia percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya sama saja dia sudah kehilangan hidupnya. Mengaku percaya kepada Yesus berarti siap mati. Mengaku percaya kepada Yesus berarti siap ditangkap, siap dipenjara, siap diadu di kolesium dengan binatang buas, siap dibakar hidup-hidup, siap ditangkap, disiksa. Harus siap. Ya, maka Paulus mengatakan, dengan mulut mengaku, kamu diselamatkan. Kenapa? Karena begitu dia mengaku itu artinya dia sudah menyerahkan hidupnya dan siap untuk mati demi Injil. Demi iman percayanya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Beda dengan hari ini. Ya. Kalau waktu itu orang Roma mengaku, aku orang Kristen,
ya siap-siap aja ditangkap. Ya. Mati, kehilangan hidup, ya, dan itu penyerahan, saudara-saudara. Nah, hari ini berbeda. Saudara bisa berdiri di tengah jalan ngomong saya orang Kristen, nggak ada yang nangkep. Betul ya? Nggak ada yang nangkep, paling dikatakan ini orang ngapain ngomong sendiri gitu ya. Atau teriak-teriak nggak jelas. Ya. Jadi hari ini kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada yang nangkep, Bapak Ibu. Bobotnya berbeda, bobot pengakuannya berbeda. Kenapa? Kita nggak punya resiko untuk ditangkap. Kita nggak punya resiko untuk dibunuh. Kita nggak punya resiko untuk diserahkan ke binatang buas untuk dimakan. Atau menjadi lilin di tengah kota. Lalu, bagaimana Pak? Apakah Alkitab itu tidak relevan dengan hari ini? Oh, tetap relevan. Ayat ini berlaku kalau saudara dan saya memiliki percaya yang sama. Ya. Dari mulut kita mengaku bahwa kita orang percaya, dalam perbuatan, tindakan kita, kelakuan kita, gaya hidup kita menunjukkan percaya itu. Nah, menerima Yesus bukan cuma sekedar di mulut, Bapak Ibu, tetapi dalam tindakan kita harus mewujudkannya. Apakah kita sama seperti orang Roma? Sama kalau kita memiliki gaya hidup seperti orang Roma. Artinya, kita sadar bahwa ketika kita mengaku menerima Yesus sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan kita, kita sudah rela kehilangan hidup. Kita sudah rela kehilangan hidup. Ingat, kita sudah ditebus dan harga kita sudah lunas, dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan segala sesuatu yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita punyai, hidup kita, perkataan kita, pekerjaan tangan kita, mata kita, langkah kita, semua itu untuk Tuhan. Kita sudah ditebus. Jangan pernah merasa memiliki hidupmu sendiri. Karena apa? Karena hidup kita ini milik Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kalau dikatakan Injil itu menyenangkan, sebenarnya enggak juga, Bapak Ibu ya. Injil itu sebenarnya membuat kita jadi miskin. Lah, kita enggak punya apa-apa. Mau sekaya apapun kita, ya, semewah apapun rumah kita, sebanyak apapun mobil kita, itu semua milik Tuhan, bukan milik kita. Karena kita sudah ditebus dan ingat, Dia pencipta kita. Kita harus tunduk dalam penguasaan Dia. Kita adalah miliknya. Ya, tadi di ayat yang di 1 Yohanes ayat yang ke 10 tadi. Ayat 11. Kita ini milik kepunyaannya. Ya. Jadi jelas bahwa kita tidak memiliki hak atas hidup kita. Nah, yang kedua, menerima itu perlu waktu dan perjalanan panjang. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menerima itu tidak hanya dengan saya menerima selesai, enggak, tapi harus dibuktikan dengan perjalanan panjang. Ya. Menerima Yesus itu artinya sampai iman kita ini ya tidak bisa digoncang oleh apapun, siapapun, dan keadaan apapun. Jadi kondisi hari-hari ini sangat ideal untuk menguji kita. Apakah kita akan mengumpati Tuhan? Atau kita akan tetap tenang supaya kita bisa berdoa? Ya, saya tidak heran kalau seandainya ada orang-orang yang merasa, Tuhan kok nggak peduli sama aku? Tuhan, hidupku kok seperti ini, engkau nggak mengerti aku. Saya bisa paham kalau itu bukan orang percaya. Tapi kalau orang percaya, kata-katanya beda, Bapak Ibu. Aku menerima apapun yang engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Itu iman. Aku percaya kepadamu Tuhan bahwa segala sesuatu yang aku terima hari ini, apapun keadaannya, itu semua ada dalam pengaturanmu. Itu iman. Maka kita tidak akan digoyahkan oleh apapun, Bapak Ibu. Maka bisa bersyukur. Perlu waktu.
pengenalan itu penerimaan dan pengenalan itu perlu waktu, Bapak Ibu. Ya. Dengan perjalanan waktu kita membuktikan bahwa kita menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita. Untuk pasangan hidup saja, Bapak Ibu, kita perlu waktu untuk mengenal, betul nggak? Ya. Ada masa pendekatan, ya. Ada nggak sih setrum-setrumnya, getaran-getaran itu ada nggak? Itu bagian dari menerima, bagian dari mengenal. Kemudian setelah mulai terasa ada getaran, ada semacam rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya, mulai pacaran, ya, mulai jalan bareng. Itu proses mengenal. Itu proses mengenal, ya. Betul ya, Bapak Ibu yang sudah menikah atau yang masih pacaran, itu proses mengenal. Sampai kemudian di satu titik kita mulai yakin nih bahwa inilah gitu ya, inilah orangnya. She is atau he is the one. Nah, apakah kita bisa menerima dia sebagai pasangan kita yang sah? Itu beda cerita lagi. Ya, setelah berpacaran sekian lama baru timbul keyakinan. Betul ya? Yakin. Percaya bahwa inilah jodohku gitu. Baru kemudian melangsungkan pernikahan. Di dalam janji nikah kita mengatakan, aku menerima engkau. Betul ya? Sebagai istriku atau menerima engkau sebagai suamiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu baru tahap awal. Sepucuk surat nikah itu tidak membuktikan bahwa Anda sudah menerima. Kenyataannya banyak kan yang sudah menjanji nikah, menerima pasangan hidupnya apa adanya, tapi ternyata beda, ya. Ternyata dia lebih memilih orang lain. Ya, itu banyak. Ya. Menerima itu proses. Setelah mengatakan menerima engkau sebagai istriku atau suamiku, baru itu perjalanan membuktikan bahwa saudara bisa menerima pasangan saudara dengan benar. Itu saja kita masih kaget-kaget, betul ya? Kita ternyata setelah menikah baru ketahuan, ternyata istriku tuh ternyata tidak serapi yang kelihatannya gitu ya. Atau ternyata suamiku ini tidak semanis yang kelihatannya kemarin. Ternyata dia kalau marah bentak-bentak ya. Nah, sudah jadi suami istri, Bapak Ibu. Baru, ternyata dia begini. Nah, saudara bisa menerima nggak kondisi itu? Banyak, makanya ada konseling pernikahan. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka menikah, penerimaan itu nggak semudah itu. Menerima kondisi pasangan apa adanya. Ternyata nggak semudah itu, Bapak Ibu. Maka perlu proses, perlu waktu yang panjang. Bahkan bagi saya, Bapak Ibu, memahami pasangan itu sebenarnya proyek seumur hidup. Ya. Memahami pasangan itu proyek seumur hidup. Karena setelah sekian puluh tahun, belasan tahun menikah pun ternyata Bapak Ibu pasti menemui hal-hal yang masih baru gitu ya. Bahkan ternyata istri saya suka ngambek, misalnya gitu. Atau istri saya ternyata suka marah, gampang tersinggung. Kita nggak tahu. Karena pada waktu pacaran mereka semua pakai topeng. Manis-manis aja di depan gitu ya. Nah, sama. Menerima Tuhan sebagai pencipta juga begitu. Perlu waktu. Ya. Hari ini saudara bisa mengaku Anda percaya Dia pencipta saya, Dia Tuhan saya, Dia juru selamat saya. Benar? Atau cuma pengakuan di mulut saja? Nah, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Memang sama mengenal Tuhan itu juga proses umur hidup. Ya. Jadi ini proyek sampai kita mati. Jangan khawatir, kita semua sama. Ya. Oke, yang ketiga, menerima itu seharusnya sejalan dengan pengenalan. Ya.
Kita nggak bisa menerima tanpa mengenal, dan kita tidak bisa mengenal tanpa menerima. Saya waktu menulis mempersiapkan renungan hari ini, sharing hari ini, saya berpikir ya, ini antara menerima dengan mengenal itu sama seperti mana duluan, ayam atau telur, gitu kan? Bingung kan? Karena itu harus sejalan. Orang yang menerima itu pasti belajar mengenal. Kita bisa merespon dengan benar kalau kita mengenal siapa yang kita responi. Sebaliknya, kita belajar mengenal kalau kita juga menerima siapa yang akan kita responi. Bingung ya? Tapi memang itu. Mana duluan Bapak Ibu? Mengenal dulu, baru menerima, atau menerima dulu, baru mengenal. Nah, kebanyakan dalam kekristenan Bapak Ibu, kebanyakan orang menerima dulu. Ya. Kita mengabarkan Injil, kemudian orang mendengar Injil, kemudian dia menerima. Baru kita ajar bagaimana mengenal dia. Kita ajar bagaimana dia harus menerima Yesus sebagai pencipta. Harus menerima Yesus sebagai pencipta dulu, baru dia bisa menerima hak sebagai anak Allah. Hak memiliki warisan, ya, itu beda dengan menerima warisan. Ya, kita punya hak nih untuk terima warisan karena kita adalah keluarga dari orang tertentu. Misalnya orang tua kita kaya nih, ya. Kita punya hak menerima warisan nih. Karena orang kita kaya, hartanya banyak, kita pasti punya bagian di situ. Tapi apa terjadi Bapak Ibu? Ternyata begitu orang tua kita, ini perumpama saja ya, ini gambaran saja. Begitu orang tua meninggal, ternyata orang tua kita ninggalin hutang. Yang bahkan kalau seluruh harta kita dihabiskan untuk membayar hutang itu, kita masih nombok. Hak, tinggal hak Bapak Ibu. Ya, kita memiliki hak menerima warisan, tapi ternyata kita tidak menerima warisan. Kita malah harus membayar hutang. Beda. Ya. Maka hak itu harus diwujudkan. Menerima dia sebagai pencipta kita, kemudian kita belajar mengenal dia. Ya. Maka dengan demikian kita bisa menaruh hidup kita di dalam tangannya. Nah, belajar mengenal ini Bapak Ibu adalah satu proyek hidup kita, ya, yang tidak akan pernah selesai sampai kita mati. Karena Allah kita begitu luar biasa besar. Allah kita sangat maha segala-galanya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa belajar mengenal dia? Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk mengenal dia Bapak Ibu, kita perlu mengalami pembaharuan pikiran. Saya tidak setuju kalau dikatakan iman itu tidak perlu pakai otak. Justru iman itu timbul dari pengenalan. Pengenalan itu perlu pemahaman. Pemahaman itu perlu belajar. Untuk belajar, kita mesti memakai otak kita untuk belajar. Ya. Maka 1 Yohanes 2 ayat 3, ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana kita bisa menuruti perintah-perintahnya kalau kita tidak mengerti perintah-perintahnya? Perintah yang mana, Pak? Banyak. Yang mana? Banyak. Kalau kita mengerti perintahnya, baru kita bisa menurutinya. Tolong ya, ambilkan sapu, misalnya begitu. Kita menyuruh asisten rumah tangga kita ngambil sapu. Datang bawa apa? Bawa timba. Dia nggak ngerti perintah kita. Dia tidak bisa membedakan antara sapu dengan timba, gitu ya. Mungkin di daerah dia tinggal itu sapu itu ya timba itu. Kita nggak tahu, ya.
Seperti Menara Babel, waktu didirikan, mereka satu bahasa. Begitu Tuhan kacaukan bahasanya, maka yang atas minta semen, yang datang pasir gitu. Ya. Kenapa? Ada dikacaukan bahasanya, tidak bisa match, tidak bisa ngerti, tidak bisa paham. Ya. Maka kita mesti memahami. Disitulah perlunya kita membaca Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, carilah Allah selagi Dia berkenan untuk ditemui. Ya. Selagi Dia membuka dirinya untuk kita kenali. Allah menyediakan dirinya untuk dikenali dan dipahami manusia dalam batas tertentu. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah kita bukan Allah yang jahat. Ya. Allah kita bukan Allah yang menyulitkan kita. Ya, kita diminta mengerti Dia, kita diminta mengenal, tapi Allah menutup diri. Enggak. Allah membuka diri untuk sampai tahap tertentu, ya, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar. Nilai keadilan yang Allah terapkan pasti bisa dipahami oleh nilai keadilan manusia. Itu match, ya. Walaupun keadilan manusia tidak ideal, tidak sempurna, tetapi semua itu mengacu kepada keadilan Allah. Kita harus mengenal Allah pribadinya. Kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara Dia berpikir, bagaimana cara Dia memberikan perintah, bagaimana cara Dia menghadapi hal-hal yang terjadi. Kalau kita seringkali mendengar seperti ini. Kalau kita mengalami masalah gitu, terus kita bicara sama seseorang, orang itu biasa jawab gini. Coba kalau seandainya Tuhan Yesus mengalami masalah seperti kamu, apa yang Dia lakukan? Nah, apa yang Dia lakukan, Bapak Ibu? Apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau Tuhan Yesus mengalami masalah seperti kita? Dalam kondisi seperti ini misalnya, kita nggak bisa jawab kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya. Oh, Dia berdoa, Pak. Belum tentu. Oh, Dia begini, Pak. Dia begitu. Baca dulu di firman. Baca dulu di Alkitab. Pelajari gaya hidupnya Dia. Maka kita akan mengerti. Ya. Allah menyediakan dirinya untuk dikenal dan dipahami manusia dalam batas tertentu. Untuk itulah kita perlu belajar kebenaran secara serius. Ya. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Itu janji Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang tidak haus dan lapar, akan dibiarkan bebal dan berjalan menurut pikirannya sendiri. Jadi, selagi ada kesempatan, marilah kita belajar mengenal Allah dan fokus berjuang, memperbaiki diri sampai karakter ilahi yang Allah kehendaki terwujud dalam hidup kita. Itu bisa terjadi selagi kita berjalan menuju kepada kekekalan. Ya. Jadi hidup kita di bumi ini hanya untuk merajut karakter ilahi yang harus kita miliki sehingga kita berkenan dan pantas masuk ke dalam hidup kekal. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, menerima berarti sadar ada tanggung jawab dan tuntutan, serta komitmen untuk berjalan dalam penerimaan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya kehidupan sebagai orang percaya itu bukan kehidupan yang ringan. Ya. Kalau seseorang ingin menjadi atlet bulu tangkis yang hebat, ya, dia harus menyerahkan dirinya kepada mimpi itu. Ya. Dia menyelesaikan sekolahnya, kemudian dia harus masuk pelatihan di pelatnas untuk menjadi atlet bulu tangkis, ya. Saya punya seorang teman yang kebetulan memiliki mimpi itu dan dia sempat tergabung dalam program pembinaan di Jarum. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidupnya? Cuma ada tidur, ya, bangun, makan, latihan, makan, latihan, makan, latihan, tidur. Besok pagi bangun, sarapan, latihan, makan siang, latihan, ya. Seperti itu setiap hari, selama bertahun-tahun. Ya. Latihan terus.
sampai dicetak, digembleng begitu rupa sampai dia tercetak menjadi seorang atlet bulu tangkis yang hebat, baru diizinkan ikut bertanding. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin jadi atlet bulu tangkis, kemudian hanya latihan seminggu sekali di lapangan bersama teman-teman, kemudian merasa sudah jadi atlet, wah saya nggak tahu ya, itu atlet seperti apa Bapak Ibu. Karena untuk menjadi seorang atlet itu harus gembleng setiap hari, ya, belajar, berlatih. Ya. Demikian juga menjadi atlet yang lain, judo, atlet taekwondo, ya, bahkan pembalap Formula 1 itu tiap hari berlatih, mempercepat terus, tidak otomatis Bapak Ibu. Dia begitu naik mobil balap langsung bisa melaju dengan kecepatan sekian ratus kilometer per jam. Enggak semudah itu. Ya, dia harus berlatih bagaimana belok, dia harus berlatih bagaimana dengan kecepatan seperti ini, dia harus ngerem berapa, itu harus dilatih. Sehingga itu jadi otomatis. Otomatis Bapak Ibu. Pada waktu dia harus belok sekian, dia harus mengurangi kecepatannya sekian, ya. Sama balap motor juga begitu, tinju juga sama. Semua olahraga, kalau Anda ingin jadi atlet yang hebat, Anda harus berlatih di gembleng. Dan saya ingatkan, hidup Anda direnggut untuk itu. Contoh yang lain, ada seorang anak yang ingin jadi dokter, maka seluruh hidupnya itu direnggut hanya untuk belajar bagaimana menjadi dokter. Ya. Saya punya teman seorang dokter spesialis di Jawa. Saya tahu bagaimana dia belajar. Buku-buku apa yang dia pelajari. Ya. Itu segenap hidupnya direnggut untuk itu. Dia harus meninggalkan segala kesenangan. Sebab kalau dia tidak belajar, dia nggak bisa lulus dengan baik, Bapak Ibu. Ingat ya, nyawa manusia itu tergantung oleh tangannya. Sebagai seorang dokter. Jadi dia serius. Pada waktu keluarganya pergi, dia nggak ikut. Dia belajar di rumah. Diajak makan malam, oke deh ikut makan malam sebentar sama keluarga atau sama saudara, family. Setelah makan, nggak bisa ngobrol, pulang. Apa? Belajar. Hidup kita direnggut untuk jadi dokter. Nah kalau untuk prestasi di dunia saja kita harus berjuang begitu rupa. Apalagi ini soal hidup kekal. Apalagi ini soal masuk surga, Bapak Ibu. Apalagi ini soal keselamatan. Ya. Percayalah Bapak Ibu, Allah kita bukan Allah yang meninggalkan pekerjaan tangannya. Kalau Bapak Ibu memang menerima dia, kemudian Bapak Ibu beroleh hak sebagai seorang anak, maka kewajiban Bapak sebagai Bapak pun tidak akan ditinggalkan. Saya percaya pemeliharaan dia sempurna. Saya percaya tidak ada rambut yang jatuh itu tidak dalam kendalinya dia. Tidak dalam pengetahuannya Bapa di surga atau Tuhan Yesus. Ya. Tidak mungkin kaki Anda terantuk batu. Tidak mungkin jalan Anda mengalami kesulitan kalau Anda memang seorang anak Allah. Bapa di surga, Tuhan Yesus pasti memelihara kita dengan luar biasa. Hanya masalahnya, apakah benar kita ini seorang anak Allah? Atau jangan-jangan kita cuma berfantasi bahwa kita ini anak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menerima itu mewujudkan Kristus dalam setiap kelakuan kita. Perlu pembuktian, ketaatan tanpa batas, dan pengorbanan secara total. Maka menerima itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, saya ulang ya. Menerima itu mewujudkan Kristus dalam setiap kelakuan hidup kita. Perlu pembuktian, ketaatan tanpa batas, dan pengorbanan secara total. Ya. Orang yang menerima Yesus itu ternyata nyata dalam hidupnya, dalam sikapnya, tindakannya. Bagaimana hati kita memiliki sesuatu, maka yang keluar juga itu. Ya. Kalau dalam hati kita najis, yang keluar najis. Kalau dalam hati kita adalah kehidupan yang berkenan, maka yang keluar juga kehidupan berkenan. Ya. Jadi, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita ini hidup dalam penguasaan Allah.
dalam penguasaan Tuhan Yesus sebagai pencipta kita. Dia pemilik kehidupan kita. Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di bumi ini sebenarnya berhak memiliki hidupnya sendiri. Kenapa? Karena dia milik Tuhan. Maka kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Dia, kemudian kita berproses, ya, berproses untuk menjadi sebagaimana yang Dia mau sebagai miliknya. Dari disitulah kualitas kita diperlihatkan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Sebagaimana seperti yang beberapa kali sudah saya katakan dalam renungan yang saya bawakan, hanya ada dua hal Bapak Ibu. Ya. Hal ini mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita hari ini, maka kita bisa mengenal Dia lewat membaca Alkitab. Ya. Bacalah Alkitab, Bapak Ibu. Orang percaya itu harus mengenal perintah Tuhan. Orang percaya itu harus mengenal apa yang Tuhan mau. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Bapa kalau kita tidak mengenal apa itu kehendak Bapa? Dan kehendak Bapa itu ada di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita baca. Ya, satu hari 5 pasal lah Bapak Ibu ya. Kita berikan waktu tidak lama-lama. Paling lama 15 menit. Bacalah 5 pasal sehari. Ya. Kemudian besok 5 pasal lagi. Terus ya. Setahun selesai gitu ya. Alkitab itu penting Bapak Ibu. Waktunya mau baca terserah. Mau pagi boleh, setelah bangun tidur, mau sore hari, setelah mandi, pulang kerja mandi, kemudian baca Alkitab ya. Kemudian atau malam boleh menjelang tidur. Itu masing-masing kita boleh memilih, tidak ada penentuannya. Kemudian yang kedua adalah saat teduh. Siapkan waktu hatimu untuk membangun hubungan, relationship dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Sebab bagaimana kita bisa dipimpin Roh Kudus kalau kita tidak pernah belajar peka mendengar suara Roh Kudus. Percayalah, Roh Kudus itu selalu bicara sama kita. Kita yang terlalu budak tidak bisa dengar. Ya, kenapa? Dunia ini terlalu ramai. Dunia ini terlalu riuh. Ya, dengan masalah, dengan suara, dengan keadaan yang bermacam-macam yang memenuhi pikiran kita sehingga kita tidak mampu mencerna apa yang Tuhan ngomong sama kita. Latihlah kepekaan itu dengan berdoa. Latihlah kepekaan itu dengan membaca firman. Karena Tuhan tidak pernah berbicara di luar firman, di luar Alkitab. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang di Alkitab itu tidak sesuai, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Kita harus menjadi jemaat yang cerdas, Bapak Ibu. Kita harus menjadi jemaat yang memang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nah, satu tambahan lagi saudara yang ketiga, ya. Carilah guru yang tepat bagi saudara untuk mengajar saudara memahami apa yang Alkitab ajarkan. Ya, guru ini penting supaya Bapak Ibu bisa mengenali tafsiran, kemudian maksud-maksud dari hikmat yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Dan sebaiknya hari Minggu itu dijadikan waktu yang khusus untuk kita belajar, Bapak Ibu. Karena fungsi pertemuan di gereja itu bukan sekedar ketemu terus hura-hura, enggak. Tapi selain kita menyediakan waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita juga menyediakan waktu khusus untuk diajar, Bapak Ibu. Ya. Jadi, mari kita serius mengenal Tuhan. Mari kita serius menerima Dia. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Allah kita, Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita. Dia pasti bertanggung jawab kepada kehidupan kita juga. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dia pasti pelihara kita. Kalau kita menerima Dia sebagai pencipta kita. Jangan khawatir menjalani hidup Bapak Ibu. Percayalah Allah beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan Dia akan bertanggung jawab memelihara kita. Kita, bagian kita adalah menerima Dia sebagai Tuhan. Taati Dia, tunduklah kepada Dia, dan lakukan segala sesuatu yang Dia mau. Ya.
Ingat, yang masuk kerajaan surga bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Matius 7 ayat 21-23. Ya, saya pikir sampai di sini Bapak Ibu, kita bersama-sama berjuang hari-hari ini, dan percayalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita memang anak, maka perlindungan penyertaan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jalani saja. Ya, ingat, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dia yang Maha Kuasa yang akan mengatur. Kalau sesuatu terjadi dan itu harus terjadi, berarti itu berada di dalam kendali Tuhan. Dalam kendali Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa mengikuti kendali itu. Mau melawan juga nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa rohaniwan bahkan dari bermacam-macam agama mengatakan akan mengusir virus corona ini dari muka bumi dengan doa mereka. Nyatanya yang sakit malah tambah banyak. Ya. Ya, beri waktu sekian bulan, sekian hari gitu ya. Ternyata sampai hari ini bahkan ada seorang pendeta di Amerika meniup-niup corona, hari ini juga nggak pergi coronanya. Ya, di Amerika malah korbannya tambah banyak. Ya. Stop percaya kepada hal-hal yang tidak jelas. Ya. Berdoa harus, beriman harus, ya, tapi iman dan doamu harus dibangun dari pemahaman yang benar akan Tuhan. Bukan pemahaman dari orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang meleset. Ya. Saya tidak ngomong pendeta siapa, tetapi kita belajar sama-sama, bertanggung jawab, ya, tanggung jawab, berkomitmen untuk berjalan di dalam penerimaan bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah pencipta kita. Maka bila kita sudah menerima Dia sebagai pencipta kita, maka kita pun menerima hak sebagai anak Allah. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur atas firman yang telah kami terima, kami dengarkan. Kiranya firman itu menjadi kekuatan buat kami, Bapa, menghadapi masa-masa sulit seperti hari-hari ini. Kami boleh menerima dan menyadari bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Tidak ada satupun yang mampu meruntuhkan pengharapan itu kalau kami pun hidup dalam pengharapan dan pengenalan yang benar akan Engkau. Ajari kami untuk merespon dengan benar, Bapa, sehingga kami boleh melalui respon itu membuktikan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Melalui respon itu kami membuktikan bahwa di dalam Kristus segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Bahwa di dalam Kristus tidak ada hal yang terjadi di luar kehendak Allah. Bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan setiap keadaan yang kami terima itu adalah yang terbaik. Karena kami percaya semua itu ada dalam kendali-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh mempermuliakan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Robi Herianto. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat menguatkan kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Oh iya, adik-adik jangan lupa ya, setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu online. Di link ada Jawaban TV. Papa Mama dapat menolong adik-adik untuk dapat ikut dalam ibadah online ini. Hari Kamis ada Solution Talk Show di mana akan ada banyak kisah-kisah inspiratif yang akan memberkati kita bersama, menguatkan kita bersama. Ada banyak narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Dapat dilihat di link ada Jawaban TV. Teman-teman TDG, hari Sabtu jam 7 malam ibadah akan dilakukan secara Zoom. Jadi teman-teman semua dapat melihat informasi terbaru di media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih telah bersama dengan kami pada ibadah hari ini. Doa kami senantiasa supaya Anda tetap sehat dan tetap kuat dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.
Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Oh, berjalan bersama Tuhan Yesus manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah online kita pada siang hari ini dan marilah kita bersama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dan kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau dan pengharapan kami tidak sia-sia, Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, Engkau adalah Tuhan yang selalu membimbing kami, dan Engkau adalah Tuhan yang selalu mendampingi kami, menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan jika kamu berpegang pada setiap perintah yang Tuhan berikan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkati semua hasil tanganmu
segala hasil usahamu, menjaga dan melindungi kamu dan semua orang yang kau kasihi. Tuhan akan membuatmu berhasil dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa, kasih setia, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat ini. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.